Keutamaan dan manfaat melaksanakan ibadah umroh di Baitullah Mekah. Yang pertama, menghapuskan dosa. Keutamaan umroh yang perlu sahabat ketahui adalah dapat menghapus dosa-dosa. Seseorang yang telah menjalankan ibadah umroh sebelumnya dan melakukan umroh lagi di tahun-tahun berikutnya, maka dosa-dosa di antara kedua waktu umroh itu akan dihapuskan oleh Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan bahwa suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafaroh atau menghapuskan dosa. Di antara keduanya dan haji yang mabrur atau diterima itu tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memperoleh pahala sholat berlipat ganda. Melaksanakan sholat saat menjalankan ibadah umroh akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan umroh ini akan membuat pahala sholat sahabat saat melaksanakan umroh mendapatkan 1000 hingga 100.000 kali lipat pahala. Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah berikut, yaitu sholat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Ibadah umroh akan membuat hati sahabat terasa tenang dan kehidupan jadi jauh lebih tentram. Keutamaan umroh ini juga memberikan wujud kekayaan dalam hati dan membuat seseorang akan menjadi lebih sabar, tabah, serta menambah kualitas keimanan bagi yang melaksanakannya. Yang nomor 4, tingkat kualitas iman dan takwa. Keutamaan umroh lainnya adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Ibadah yang disebut sebagai haji kecil ini juga adalah upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan demi memperbaiki ibadah serta perilaku di kehidupan sehari-hari. Yang nomor 5, doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Bagi siapapun yang melakukan ibadah umroh di tanah suci, tentu akan menjadi tamu Allah yang memiliki privilege tersendiri. Salah satu keistimewaan tersebut adalah dikabulkannya segala doa yang dipanjatkan. Hadis riwayat Ibnu Majah juga menyebutkan, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 6, pahala dilipat gandakan ketika sholat di Masjid Quba. Ketika jamaah umroh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka akan mendapatkan pahala setara dengan pahala umroh 1 kali. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga disebutkan, barang siapa telah bersuci atau berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, baginya sama dengan pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini dapat dimaknai untuk jamaah umroh bisa bersuci di hotel, kemudian berniat ingin sholat sunnah 2 rakaat di dalam Masjid Quba, maka Allah akan memberikan pahala setara dengan 1 kali umroh. Yang ketujuh, memperoleh keberkahan. Jika sahabat melaksanakan ibadah umroh dengan hati yang ikhlas dan dijalankan dengan khusyuk, maka ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang syah atau diterima. Hidup pun akan dilimpahkan keberkahan dan setiap harinya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nomor 8, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh dengan hati yang ikhlas serta mengikuti tata cara seperti syarat, hukum, rukun, dan waktu pelaksanaannya dengan tepat sepenuh hati, maka akan bernilai pahala besar. Selain itu, hal yang menjadi keutamaan umroh adalah mendapatkan ganjaran masuk surga. Yang ke-9, dijauhkan dari kemiskinan.
Selain dihapuskannya dosa-dosa, mendapatkan kelimpahan berkah, doa-doa yang dikabulkan hingga dijanjikan masuk surga, keutamaan umroh selanjutnya adalah dijauhkan dari kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan ibadah umroh ini dengan menjauhkan siapapun dari kemiskinan atau kefakiran. Dan atas izinnya, hidup akan dicukupkan dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi. Ikutlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-10, sarana jihad terutama bagi para perempuan. Keutamaan umroh berikutnya adalah sebagai sarana jihad karena jihad merupakan ibadah yang dilakukan dengan pengorbanan besar, sehingga pahala yang dijanjikan adalah surga. Jihad awalnya ditandai dengan mengikuti peperangan, akan tetapi kaum perempuan dilarang mengikuti peperangan di masa silam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alternatif bagi kaum perempuan untuk melakukan jihad dengan cara melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang ke-11, pahala yang dicatat hingga hari kiamat ketika wafat saat umroh. Keutamaan umroh selanjutnya adalah pahala yang selalu dicatat hingga hari kiamat tiba bila seorang jamaah wafat ketika melaksanakan umroh. Keistimewaan ini juga diberikan ketika seseorang memiliki kehusyuan dan menjalankan tata cara serta rukun umroh dengan benar. Bahkan meskipun rukun umrohnya belum tercapai semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pahala. Itulah sejumlah hal yang mengenai keutamaan umroh yang perlu sahabat ketahui. Di antaranya adalah bertambahnya pahala, memperoleh keberkahan, hidup lebih tentram, hingga dijanjikan masuk surga. Oke sahabat muslimku semua, cukup sekian vlog kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga yang subscribe didoakan dapat melaksanakan ibadah umroh dengan lancar di tahun ini dan juga dapat melaksanakan ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.